Semuanya. Hai Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya silakan ketua kelasnya dipimpin doanya dulu ya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada hari ini kira-kira ada yang tidak hadir nggak? Gimana sekretarisnya? Hadir semua Pak. Hadir semua? Ya, terima kasih hadir semuanya sekretarisnya. Baik, jadi pada hari ini Bapak Temo ngantuk-ngantuk semua ini Bapak Temo ini. Mungkin sudah kelelahan dalam belajar ini ya. Baik, kita regangkan dulu ya, kita kembali fokuskan dulu ya pikirannya. Pupu, pura-pura, ayo fokus. Kumbang, kupu-kupu. Kumbang, kura-kura, kumbang. Oke, fokus semua, tepuk tangan dulu. Masih ingat nggak kira-kira apa pelajaran kita minggu yang lewat? Ada yang? Ya silakan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang Kehidupan. Jadi pada minggu yang lewat Bapak pun sudah menjelaskan tentang tujuan nasional bangsa Indonesia yang terkandung ataupun termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada yang masih ingat nggak tujuan? Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya silakan. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya betul sekali ya, tepuk tangan dulu ya. Materi kita pada hari ini adalah kita ini sudah ada pertemuan ketiga, yaitu mewujudkan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau sudah mewujudkan, apa sih sebenarnya kaitannya pelajaran kita yang lewat sama yang hari ini? Itu sangat erat kaitannya. Dalam tujuan nasional Indonesia ini sudah ada sebenarnya situ tujuan yang harus kita wujudkan dalam kerjasama. Kita harus bisa mewujudkan agar tujuan nasional yang tercantum dalam undang-undang itu kaitannya. Jadi pada minggu pertama pun sebenarnya sudah Bapak berikan tugas mewawancarai tokoh masyarakat, orang tua dan kepala lingkungan. Sudah siap kira-kira nggak wawancaranya itu? Sudah siap semua berkelompok? Coba diangkat masing-masing dulu ya. Ya, berarti sudah siap ya, ini per kelompok ya. Berarti 3 kelompok semalam ya, Bapak bagi ya. Ya, betul ya. Dan di minggu kedua pun sudah Bapak suruh membuat kerajinan tangan dari plastik kepada Pak Asmin. Dan Bapak sudah menjumpai Pak Asmin semalam kan, supaya dia mau belajar mengajari kalian membuat kerajinan dari plastik, sampah plastik ya. Kira-kira itu pun sudah dilaksanakan? Sudah Pak. Sudah ya, coba diangkat dulu hasil kerajinannya dulu. Ya per kelompok ya, berarti 3 nanti supaya bisa kita mewujudkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di sini menjelaskan makna kerjasama. Anak-anak harus bisa menjelaskan makna kerjasama nantinya yang harus kita capai pada hari ini. Jadi harapan Bapak supaya anak-anak semuanya fokus dalam belajar pada hari ini. Jangan ngantuk lagi dari tugas breaking kita. Ya, oke. Jadi di sini Bapak akan menayangkan sebuah video nanti. Tolong anak-anak kami nanti agar menyimak, memahami, mencermati video yang Bapak tayangkan. Dan setelah di akhir video nanti akan Bapak minta tanggapan. Menamakan dirinya komunitas Pandawara terjun langsung membersihkan selokan dan sungai di beberapa daerah. Melihat sampah menumpuk di bibir sungai atau selokan, kelimanya berjibaku membersihkan. Jadi kira-kira ada yang memberikan tanggapan nggak tentang video yang baru ditayangkan tersebut? Saya Pak. Ya silakan. 5 orang pemuda yang bersihkan sungai Pak. 5 orang pemuda yang membersihkan sungai. Ya boleh. Ada lagi yang lain? Bersama ya, hampir mirip ya. Ada lagi yang lain yang memberikan tanggapan? Saya Pak. Ya silakan. 5 orang pemuda tersebut merasa senang bersama membersihkan sampah tanpa digaji. 5 orang pemuda tersebut merasa senang membersihkan sampah tanpa digaji. Boleh tepuk tangan dulu buat kawan-kawan ya.
Memang lingkungan masyarakat pernah melihat nggak di masyarakat ada bekerja? Contohnya apa? Coba. Membersihkan air. Bersihkan air, sungai ya. Ayo. Dari video yang ditayangkan dan materi yang sudah Bapak paparkan, kira-kira ada nggak kasus-kasus tadi yang seperti yang disebutkan masyarakat yang membuang sampah di sungai? Ada Pak, Ya silakan. di lingkungan saya masyarakat banyak yang membuang sampah di sungai dan melibatkan sungai menjadi kotor. Mengakibatkan sungai menjadi Kotor. kotor. Ya. Contohnya apa? Sampah apa saja? Sampah plastik, Plastik, ya. sampah tetangga dan sampah yang hanyut di sungai. Sampah yang ada sungai. Ya. Plastiknya banyak-banyak sih nampak Bu ya. Banyak Pak. Oke, berarti tempat tumbuhan ya. Mungkin ada lagi yang lain, tempat yang lain. Ada lagi masalah yang membuang sampah di sungai? Saya Pak, Ya silakan. tetangga saya yang sering membuang sampah di sungai Pak. Tetangganya ya sering membuang sampah di sungai. Iya Pak, Sampah apa saja yang dibuang tetangganya itu? sampah plastik, makanan yang kotor, yang hanyut di apa Pak? Di sungai. Di sungai. Ya hampir sama ya sama satu daerah ya. Iya satu kampung sama Seraki ya. Oh berarti kasusnya sama ya. Ada lagi mungkin yang lain sama ya. Ini satu kampung semua ya. Iya, Pak. Oke berarti kasusnya di sini adalah masalah pembuangan sampah di sungai. Sungai men jadi kotor. Bapak perhatikan non kotor ini kan? Nah, yang pertama. Jadi ini nanti setelah ini itulah gunanya Bapak tugaskan kalian itu supaya kalian bisa membuat kesimpulannya nanti dari hasil wawancaranya itu kalian libatkan dengan kenapa harus sampah plastik ya. Dari nanti ini bentuk dulu kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak arahkan di lewat sesuai dengan kelompok itu ya. Dan nanti setiap kelompok harus menyimpulkan dari hasil wawancara nanti sama tokoh lingkungan, tokoh masyarakat, dan orang tua. Silakan bentuk kelompok ya, kelompok yang sudah dibentuk minggu yang lewat ya. Ya boleh ya, ini RKPD kelompok ya. Ya supaya disimpulkan apa hasil wawancaranya itu kan ada apa penyebabnya, apa akibatnya, apa solusinya. Sampah kita ini di sungai kita yang ada di kampung kita ini jadi kotor ya. Paham semuanya? Nanti setelah itu baru buat kreativitas kalian nanti ke dalam kertas bendera. Sudah dibawa kertas bendera semua. Kelompok apa? Kelompok 1, 2, 3 sudah. Nanti buat kreativitas kalian ya di situ ya. Dan tempelkan di sini supaya menjadi. Oke, jadi kita sepakat ya waktu kita hanya 30 menit ya. Semuanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita sepakati waktu pengerjaan proyek kita ini adalah 30 menit ya. Oke. Silakan siapa yang akan membacakan presentasinya? Nah. Oke, silakan. Ayo yang lain perhatikan. Sudah, perhatikan ini. Silakan. Pak. Satu, apa penyebab sungai menjadi kotor? A. Penyebabnya adalah masyarakat selalu membuang sampah di sungai karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahwa Kenapa? Silakan presentasikan hasil wawancara kalian dengan tokoh masyarakat dan orang tua dan kepala lingkungannya. Ini kesimpulannya ya. Yuk silakan.
Apa penyebab sungai di lingkunganmu menjadi kotor? A. Penyebabnya adalah habisnya pohon di pinggir sungai karena ditebai masyarakat untuk dijadikan bahan pertama sawit sehingga air menjadi kecil. B. Banyaknya masyarakat membuang sampah di sungai membuat air menjadi tercemar. C. Tidak ada peraturan dari pemerintah setempat yang melarang membuang sampah di sungai. 2. Apa Ini dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan ataupun masukan atau kritik ya? Ada? Saya Pak. Ya silakan. Memang benar yang disampaikan kelompok 2. Tidak ada peraturan dari pemerintah setempat yang melarang membuang sampah di sungai. Coba dibuat peraturan, mungkin masyarakat akan takut membuang sampah di sungai. Oke, tepuk tangan dulu ya tanggapan. Bagaimana tanggapannya? Untuk satu, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang paling bagus menurut saya? Dan silakan dulu kumpul tasnya itu. Tas, biar Bapak nilai semua dulu dari presentasi dan kerajinan tangannya ini. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Oke ya. Ini kelompok 2 ya? Oke. Ini kelompok 3. Oke. Dari yang paling cantik menurut Bapak, hasil kerja kelompoknya ini adalah nomor 1-nya adalah, juara 1-nya adalah kelompok 2 ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, mungkin kelompok 2 ini akan mendapat hadiah tambahan nantinya dari Bapak ini ya. Dan kelompok hasil tasnya ini Bapak tengok, ini sudah memang diajari Pak Aswin ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Kalian sendiri yang mengerjakan nih kan? Iya, Pak. Terima kasih dari. Jadi, inilah tadi kesimpulan. Kira-kira ada nggak yang memberikan kesimpulan dulu dari siswa? Menyenangkan. Hah? Sana? Menyenangkan bisa bekerja sama dengan kawan-kawan. Sangat menyenangkan bisa bekerja dengan? Kawan. Boleh ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah, ulang sekali lagi, kenapa Bapak menyuruh kalian wawancara? Jadi pertemuan pertama kita sudah menentukan solusi kita adalah, masalah kita adalah tentang pencemaran sungai yang ada di lingkungan masyarakat kita ya. Itu makanya Bapak suruh kalian wawancara. Dan hasil wawancaranya ini sudah kalian simpulkan sangat bagus sekali. Solusinya ini, penyebabnya, akibatnya dan solusinya kenapa sungai kita itu kotor. Sangat bagus sekali Bapak perhatikan ini. Ini adalah sudah merupakan kesimpulan yang kalian hasil wawancara ya. Semuanya bagus-bagus. Dan di pertemuan minggu kedua, kenapa Bapak suruh membuat tas ini dari sampah plastik? Ini adalah termasuk sudah kalian melakukan kerjasama. Kalian ini sudah mewujudkan kerjasama. Kenapa? Karena dengan kerajinan tangan ini, kalian sudah mengurangi sampah plastik yang akan dibuang ke sungai. Setidaknya. Dan ini sudah bisa membantu ekonomi kita ya. Ini bisa dijual kan? Bisa, Pak. Ini bisa dijual. Oke, jadi ini LKPD ini dikerjakan di rumah masing-masing nanti. Minggu depan Bapak harap sudah sampai besok Bapak masuk. Tolong refleksinya itu, lembarnya itu diisi ya. Besok kalau bisa pagi sudah sampai. Sekian dulu. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Republik Indonesia ya. Jadi harapan Bapak nanti materi kita yang akan datang tolong dulu nanti dibahas-bahas di rumah, dipelajari sehingga minggu depan kita belajar lebih mudah lagi ya, lebih gampang kita kerjakannya. Jadi Bapak rasa cukup sekian dulu waktu kita karena memang sudah habis waktunya. Seperti biasa sebelum kita pulang silakan dulu ketua kelasnya supaya memimpin doa ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Nah, boleh pulang ya.